Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Umbokero, NFP 22329. Reguler 1, kelas D, semester 1, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas materi anatomi fisiologi tentang sistem respirasi atau pernapasan yang dibawa oleh dosen pengampu saya, Langsung saja. Pak Hendy Didiharto, Escape Nurse MPD. Definisi sistem respirasi. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Atau bisa disimpulkan bahwa sistem respirasi sering kita kenal dengan sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan. Saluran pernapasan atas terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, rongga hidung atau paru nasi. Yang kedua, farinx. Yang ketiga, larynx. Saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, trachea. Yang kedua, bronchus. Yang ketiga, bronchioles. Paru-paru. Paru terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, paru-paru. Yang kedua, alveoli. Rongga hidung atau disebut juga dengan paru-nasi merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau farinx. Rongga hidung dimulai dari vestibulum yakni pada bagian anterior di bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian yakni secara longitudinal oleh septum dan hidung secara transversal atau superior, medialis dan inferior. Fungsi hidung dibagi menjadi 6 bagian. Pertama, sebagai jalan nafas. Kedua, mengatur udara. Yang ketiga, mengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Yang keempat, mengatur suhu. Yang kelima, pelindung dan penyaring udara. Yang keenam, indera pencium dan resonator suara. Faring atau farinx, bagian belakang dari rongga hidung dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berbentuk seperti dalam sorok sebagai jalan udara dan makanan. Yang kedua, merupakan tempat berhubungan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Yang ketiga, bagian di mana berpisah antara makanan dan udara. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau cilia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat dan sangat bersih terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang terbentuk corong dan terletak di tinggi terbang bersisilah.
Fungsi laring. Pertama, menghasilkan suara, mengarahkan makan masuk, melindungi saluran pernapasan, menghukum faring dan trakea. Terakhir, respirasi. Trakea. Trakea berbentuk tipe tahu, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 5 cm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan, berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esophagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan dan menjadi jalan bagian udara dari leher ke bagian dada. Nah, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi trakea. Fungsi utamanya sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru. Fungsi bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel tersedia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu pertama paru-paru kanan atau pulmon dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri atau pulmon sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung meliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura exterior, dan selaput yang meliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang utuh disebut dengan pleura luar. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan menyempit. Alveolus. Yang pertama, di dalam paru-paru terdapat saluran udara sebagai tempat distribusi gas dari alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga kemungkinan terjadi distribusi gas. Yang kedua, merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas atau ke sel-sel darah dan dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara diffusi yang menghubungkan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus.
diafragma yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, suatu septum berupa jaringan musculoskeletal yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Yang kedua, pusat dari rongga toraks. Yang ketiga, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas, merupakan lembaran-lembaran otot yang bersinergi atau melekat pada giga terbawah dan verbus verticus yang berasal dari lemma 3, 4, dan 5. Vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian, yaitu arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf dan dimaklumi. Jangan Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.